Jangan ragukan Allah Subhanahu wa taala untuk mengabulkan doa-doa kita. Allah itu maha kaya sekali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nas," wahai manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Ayyuhal ikhwah, masyaallah muslimin, azani Allah wa iyyakum. Keyakinan kepada Allahu Rabbul Alamin yang ala kulli syai'in qadir, maha berkuasa atas segala sesuatu. Terlebih ketika Allah Subhanahu wa taala menamakan dirinya adalah Asy-Syafi, Allah yang maha menyembuhkan, tetapi kurang yakin kepadanya. Berapa banyak ketika diberikan sakit kita berdoa langsung kepada Allahu Rabbul Alamin. Berapa banyak dari kita ketika sakit pertama kali yang teringat bukan Allah, tapi obat-obat, tapi dokter-dokter, bukan Allahu Rabbul Alamin yang menyembuhkan kita. Nabi Zakaria, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana beliau yang sudah tua renta memiliki istri yang mandul dan tua renta juga yang sudah diklaim bahwa tidak bisa punya anak. Sudah tua, mandul pula, dan secara ilmu kedokteran ini enggak akan bisa memiliki anak. Tapi beliau tahu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Zakaria pun berdoa kepada Allahu Rabbul Alamin, dan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa Zakaria iznada rabbahu. Ingat Nabi Zakaria ketika beliau berdoa kepada Rabbnya, Rabbi la tadharni farda wa anta khairul warisin. Ya Rabb, jangan kau biarkan aku sendirian dan engkau adalah sebaik-baik yang mewarisi. Apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah beliau berdoa? Fastajabna lahu. Kami kabulkan doanya. Wa wahabna lahu Yahya, dan kami berikan kepadanya anak yang bernama Yahya. Wa aslahna lahu zaujah, dan kami jadikan istrinya itu bisa mengandung. Ini apalagi yang perlu dibuktikan akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan keagungan daripada doa ini. Sesuatu yang menurut kita adalah mustahil, tetapi tidak bagi Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang yakin ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah taala maka doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berdoa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kita tahu, beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, diutus dengan sengaja oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini untuk meraih kemenangan, sengaja untuk dimenangkan. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli. Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya dengan hidayah, dengan huda dan agama yang hak. Untuk apa? Liyudhhirahu 'ala dini kulli, untuk dimenangkan atas agama lain-lainnya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Nabi pada saat hendak perang Badar, di mana pada saat itu pasukan kaum muslimin hanya berjumlah 300-an orang, mau berhadapan dengan pasukan besar dari kaum musyrikin yang berjumlah 1000 tentara dengan perlengkapan senjata-senjatanya yang luar biasa, dan memang mereka berniat mau perang, sedangkan kaum muslimin hanya 300-an, itu pun tidak berniat untuk berperang. Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika itu? Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sudah dijanjikan akan dimenangkan oleh Allah, beliau berdoa kepada Allah. Allahumma anjiz lima wa'adtani. Allahumma anjiz lima wa'adtani. Ya Allah, penuhi janjimu kepadaku ya Allah. Allahumma ati ma wa'adtani. Allah, datangkan apa yang engkau telah janjikan kepadaku. Allahumma in tuhlik hadhil isabah min ahli Islam la tu'bad fil ardi. Jika engkau kalahkan pasukan Islam ini, maka engkau tidak akan diibadahi lagi di muka bumi. Beliau berdoa berulang-ulang kali sampai selendang beliau jatuh ketika dilihat oleh Abu Bakar. Diambil sorban itu, diletakkan lagi di pundak beliau. Maka Abu Bakar mengatakan, sudah cukup ya Rasulullah, sudah cukup, engkau sudah banyak berdoa kepadanya, dan Allah pasti akan memenuhi janjimu. Apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala? Pasukan yang kecil ini bisa mengalahkan pasukan yang besar itu.
Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kam min fi'atin qalilah ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah wallahu ma'as sabirin." Berapa banyak golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berserta orang-orang yang sabar. Jika para al-anbiya wa rasul, jika para nabi dan rasul yang pasti ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka berdoa kepada Allah ketika mereka menghadapi kondisi apapun, maka bagaimana lagi dengan kita? Harusnya kita lebih banyak lagi berdoa. Jangan lupakan itu. Berdoa terus dengan penuh keyakinan, insyaallah taala Allah akan kabulkan doa-doa kita semua. Orang kafir pun, orang musyrikin pun, ketika mereka berdoa dengan tulus kepada Allah, dengan ikhlas kepada Allah, Allah kabulkan permintaan mereka. Masih ingat ketika kaum musyrikin berada di tengah lautan, berada di kapal-kapal, kemudian badai datang menimpa mereka. Ketika itu mereka yakin bahwa berhala-berhala pada saat itu sudah tidak berguna lagi pada saat itu, tidak bisa menolong mereka. Maka mereka pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Agar apa? Agar Allah menyelamatkan mereka. Fa idza raqibu fil fulki da'awullaha mukhlishina lahuddin falamma najahum ilal barri idahum yusyrikun. Ketika orang-orang musyrik itu naik ke kapal di lautan, mereka berdoa kepada Allah dengan ikhlas, dengan tulus, agar Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka dari bencana ini. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka, mereka kembali berbuat syirik lagi. Ketika mereka meminta dengan ikhlas, Allah kabulkan permintaannya. Bayangkan jika orang musyrikin saja ketika mereka ikhlas tulus kepada Allah saat berdoa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana lagi dengan orang-orang beriman, orang-orang yang bertauhid, tentu akan diprioritaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaruddu al-qada illa ad-du'a. Tidak ada yang dapat menolak takdir atau ketentuan Allah selain daripada berdoa. Wala yazidu fil umri illa al-bir. Dan tidak ada yang dapat memperpanjang umur seseorang itu selain dari perbuatan yang baik. Jadi berdoa itu bisa menolak, mengganti qadar. Tentu ini tidak merubah qadar yang azali di Lauhul Mahfuz, karena itu tidak akan berubah sama sekali. Sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Tetapi qadar itu ada dua. Ada qadar yang tetap, ada qadar yang diikat dengan sebab. Contohnya, ketika seseorang berdoa, maka dia akan sembuh. Ketika seseorang tidak berdoa, dia tidak akan sembuh. Ketika seseorang berdoa, ketika seseorang silaturahim misalkan, maka umurnya sekian. Ketika seseorang tidak silaturahim, ya, maka umurnya sekian. Jadi ada qadar yang diikat dengan sebab. Ya, sebabnya pun tentunya sudah diqadarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seseorang tidak silaturahim misalnya, itu umurnya 60 tahun. Tapi kalau dia silaturahim ditambah 5 tahun lah. Jadi 65 tahun. Ini misalnya seperti itu. Sama dengan berdoa. Berdoa bisa merubah yang namanya qadar. Tapi berdoanya kita pun bagian daripada takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tidak tahu di waktu kapan kita berdoa kepada Allah, di hari apa kita berdoa kepada Allah. Kita hanya diperintahkan diperbanyaklah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo ikhwa azanillahu wa iyyakum. Yang terakhir, ya, jangan ragukan Allah Subhanahu wa taala untuk mengabulkan doa-doa kita. Allah itu maha kaya sekali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhan nas, wahai manusia, antumul fuqara'u ilallah. Kalian itu membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Dan Allah maha kaya lagi maha terpuji. Dan kekayaan Allah Subhanahu wa taala itu tidak terbatas. Kekayaannya meliputi semua yang ada di langit dan di bumi. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Kepunyaan Allah lah segala yang ada di langit dan segala yang ada di bumi. Wa innallaha lahuwal ghaniyul hamid. Dan sesungguhnya Allah benar-benar maha kaya dan maha terpuji. Dan kekayaan Allah Subhanahu wa taala, ya ikhwah, itu tidak akan berkurang, tidak akan berkurang. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam hadis qudsi melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ibad, wahai hambaku, kata, lau annakum awwalakum wa akhir
akhirakum wa insakum wa jinnakum. Seandainya manusia dan jin sejak dari awal sampai akhir qamu fi sa'idin wahidin, berdiri di satu tempat, fasa'aluni, kemudian mereka semua meminta kepadaku, fa'ataitu, aku akan berikan kepada mereka. Kulla insanin mas'alatu, semua pemberiannya disesuaikan dengan apa yang mereka minta. Ma naqasa dzalika mimma indi, semua itu tidak mengurangi apa yang ada padaku. Illa kama yankusul mikhyat idza udbihal bahr, ya, kecuali seperti jarum yang dicelupkan ke dalam lautan. Ini kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan ragukan Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan berkurang sama sekali kekayaan Allah Subhanahu wa taala ketika diminta oleh hamba-hambanya. Coba kita bayangkan, ketika kaum muslimin berkumpul di padang Arafah, mereka berdatangan dari berbagai penjuru dunia. Ada yang dari Arab, ada yang bukan dari Arab. Setiap satu orang mereka berdoa dengan bahasanya masing-masing. Ada yang berdoa dengan bahasa Arab, ada yang berdoa dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia pun bercabang lagi. Ada Sunda, ada Jawa, ada Medan, ada macam-macam. Ada bahasa Inggris, ada yang Jerman, ada yang Perancis, macam-macam berdoa. Masing-masing kebutuhannya pun berbeda-beda. Yang berdosa ingin diampuni, yang fakir ingin kaya, yang sakit ingin sembuh, yang dizalimi ingin ditolong, yang gundah gulana ingin tenang, yang jahil ingin ilmu, yang minta hidayah, yang minta pasangan, yang minta anak, yang minta rumah, semua minta di waktu itu. Apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah kabulkan semuanya. Allah mengampuni dosa, Allah memberi kecukupan, Allah menolong yang dizalimi, Allah yang menyembuhkan, Allah memberi pasangan, Allah memberi anak, Allah memberi rumah, Allah beri semua tuh. Semua yang diminta Allah beri itu. Karena itu Nabi SAW bersabda, yadullahi mal'a, tangan Allah Subhanahu wa taala itu selalu penuh. La taghiduha nafaqatun sahha'u laila wan nahar. Kekayaannya tidak pernah berkurang meskipun Allah selalu memberi malam dan siang kepada makhluknya. Wa qala ara'aytum ma anfaqa munzu khalaqas samaa'a wal ard fa innahu la yaghid ma fi yadi. Coba kalian perhatikan, sudah berapa banyak pemberian Allah kepada makhluknya sejak diciptakan langit dan bumi. Itu semua sama sekali tidak mengurangi apa yang ada di tangan. Ini menunjukkan betapa kayanya Allah Subhanahu wa taala dan betapa dermawannya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jangan ragukan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita inginkan, mintalah selalu kepadanya. Berdoa, 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 terus berdoa, berdoa, berdoa. Selain itu adalah ibadah kepada Allah Rabbul Alamin. Juga Allah Subhanahu wa taala insyaallah taala akan mengabulkan doa, keinginan, cita-cita yang kita inginkan. Jangan ragukan itu. Demikian yang bisa kita kaji pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan berfaedah, bermanfaat buat kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.